Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PKN tema 3 subtema 2 ya, yang judulnya keberagaman sifat dan sikap baik setiap individu. Oke, perhatikan baik-baik. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang pemaaf, ada yang baik, ada yang jujur, ada yang rajin, dan sebagainya. Nah, dengan adanya keberagaman sifat itu, tentunya akan membuat kita belajar tentang pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati. Karena berbeda-beda sifatnya, maka kita harus belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Perhatikan baik-baik. Pada perbedaan dalam diri manusia bisa kita lihat dalam bentuk perbedaan suku, perbedaan fisik, perbedaan hobi, perbedaan agama, perbedaan sifat yang dimiliki, dan lain-lain. Ya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman sifat dan sikap baik setiap individu. Oke, sebenarnya apa sih pengertian sifat itu? Perhatikan baik-baik. Menurut KBBI, ya kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari sifat adalah ciri khas yang ada pada sesuatu atau ciri khas yang ada pada diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Jadi orang lain tuh punya sifat khusus yang menjadi ciri khas orang tersebut. Nah, sifat juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang mempengaruhi kepribadian atau karakter seseorang. Ya. Nah, keberagaman sifat ini bisa terjadi pada beberapa tempat. Nomor 1, bisa terjadi di lingkungan keluarga. Nomor 2, di lingkungan pertemanan sesama teman. Ya, nomor 3 adalah di lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat. Nah, kita bahas dari satu persatu dulu ya, yaitu keberagaman sifat di lingkungan keluarga. Dalam sebuah keluarga, bisa jadi ada anggota yang memiliki sifat yang sama atau bahkan berbeda satu sama lain. Contohnya, di rumah kalian nih, ya kan? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Keempat-empat ini kadang ada yang memiliki sifat yang sama. Ada juga bahkan yang sifatnya berbeda. Contohnya, ayah kita mempunyai sifat yang tegas, pemberani, dan juga penyayang. Sementara ibu, dia punya sifat sabar, punya sifat penyayang, dan juga sifat lemah lembut. Nah, sementara kakakku adalah punya sifat pemberani, rajin, dan disiplin. Sementara sifat adik adalah dermawan dan jujur. Nah, di dalam keluarga kita itu banyak sekali, setiap orang, setiap individu mempunyai sifatnya masing-masing ya. Nah, kadang ada yang sama-sama penyayang ayah dan ibunya, ya kan? Oke, seperti itu. Nah, itu tadi dalam lingkungan keluarga. Sekarang keberagaman sifat di lingkungan pertemanan ya. Nah, anak-anak, kita memiliki banyak sekali teman ya. Nah, setiap teman itu mempunyai sifatnya masing-masing. Ada yang kita kenal dia memiliki sifat yang penyabar, ada yang kita kenal anaknya rajin, ada yang kita kenal dia pemberani,
ada yang kita kenal juga dia penyayang. Jadi teman kita itu memiliki sifat dan karakter yang khas, yang khusus dimiliki oleh anak itu, ya kan? Yang pasti kita mengenalnya sebagai anak yang sesuai dengan karakter itu. Ada yang penyayang, penyabar, pemberani, ataupun rajin, ya. Nah, karena berbeda-beda itu, maka kita tidak boleh bertengkar. Justru karena berbeda itu seharusnya kita mampu membuat pertemanan yang semakin erat, ya. Yang kedua, kita tidak saling bermusuhan, justru malah berteman. Yang ketiga, kita bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat. Yang keempat, kita bisa tidak memilih teman, tidak pilih kasih kepada teman. Jadi kalau ada orang yang berbeda sifat dengan kita, kita tidak boleh bertikai atau bertengkar, ya. Harusnya sifat yang berbeda itu saling melengkapi, karena manusia tidak ada yang sempurna. Itu ya. Yang ketiga adalah keberagaman sifat di lingkungan masyarakat. Nah, ini di lingkungan yang lebih luas. Nah, teman-teman semuanya, hidup kita itu tidak lepas dari tetangga, ya. Rumah kita itu tidak sendirian, kita hidup bertetangga. Siapa sih tetangga itu? Tetangga adalah orang yang berdekatan atau bersebelahan dengan rumah kita atau tempat kita tinggal, ya. Sebelah kanan kiri kita, depan belakang kita itu namanya tetangga kita. Tetangga itu bermacam-macam, ada yang mempunyai sifat penyayang, ada juga yang senang menolong, ada yang perhatian, dan juga ada yang dermawan, sering ngasih kepada kita. Bermacam-macam sifat yang dimiliki oleh tetangga kita. Nah, tetangga itu anak-anak merupakan saudara terdekat kita jika kita jauh dari keluarga. Maka dari itu Allah menganjurkan supaya kita berbuat baik kepada tetangga. Kenapa kok tetangga? Karena kalau ada apa-apa, kita pasti membutuhkan bantuan tetangga, orang yang paling dekat dengan kita. Itu ya. Nah, itu tadi 3 lingkup tempat, yaitu yang menjadikan perbedaan sifat. Nah, sekarang ini adalah pembagian sifat manusia, ya. Ada sifat positif, ada sifat negatif. Perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama adalah sifat negatif dulu. Apa sih sifat negatif itu? Sifat negatif adalah sifat yang harus kita hindari, sifat yang tidak boleh kita kerjakan. Contohnya apa sifat negatif itu? Contohnya malas, terus suka berbohong, boros, ya kan, pelit, penakut, kasar, dan banyak lainnya sifat-sifat negatif. Sifat-sifat negatif ini adalah sifat-sifatnya setan, ya, sifat-sifatnya syaiton, ya. Kita dilarang mengikuti sifat syaiton, ya. Kita dilarang oleh agama Islam mengikuti sifat-sifat yang negatif. Nah, kebalikan dari sikap negatif adalah sifat positif. Perhatikan baik-baik. Sifat baik yang harus kita kerjakan adalah disebut sebagai sifat positif. Ini yang harus kita kerjakan. Contohnya apa sifat positif? Yaitu sifat jujur, rendah hati, sifat pemberani, tegas, lemah lembut, disiplin, dan lain-lain. Banyak sifat yang positif. Ya, ini justru adalah sifat positif ini sifat yang diperintahkan oleh agama Islam. Nah, perhatikan, untuk memunculkan karakter baik di dalam diri kita, kita wajib membiasakan dan berlatih untuk selalu bersikap baik. Kepada siapa? Kepada siapapun, ya. Baik kepada keluarga, kepada teman, tetangga, atau pada masyarakat luas. Kalau kamu punya sifat baik, kamu amalkan setiap hari, ya. Nanti itu akan menjadi karakter kamu, jadi kebiasaan kamu, jadi ciri khas kamu, sehingga kamu dikenal menjadi anak yang soleh, anak yang baik.
Kalau kamu sering memunculkan sifat-sifat yang buruk, kamu suka marah, kamu suka bohong, maka lambat laun bertahun-tahun kamu amalkan sifat buruk itu akan membuat nama kamu, hidup kamu jadi tidak bagus kesannya, akan dikenal sebagai orang pemarah, pembohong, dan sebagainya. Maka mulai sekarang latihlah diri kamu untuk belajar, terbiasa untuk bersifat baik dimanapun berada. Dengan bersifat baik, nanti sikap kamu akan menjadi baik, ya. Jadi itu akibatnya. Akibat kalau kita berbuat baik, sikap kita akan menjadi baik. Kalau akibat kita bersifat buruk, kelakuan kita akan buruk. Paham ya? Nah, ini contoh sifat yang positif. Nomor 1, membantu teman yang sedang kesulitan. Ini kalau kita senang bantu, kita bantu teman kita ya. Nomor 2, menyayangi sesama. Yang ketiga, berkata jujur dimanapun berada. Orang yang mengamalkan 3 ini pasti hidupnya akan beruntung. Orang yang mengamalkan 3 ini pasti hidupnya akan sukses. Allahumma amin. Itu ya, saling membantu, sayangi sesama, dan yang terpenting berkata atau berperilaku jujur dimanapun berada. Baik anak-anak, itu saja materi PPKN yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, langsung bisa ke WA-nya Pak Sul ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.